kabarnya nih? Ada nggak sukacita? Pasti ada dong. Nah, hari ini kita live streaming yaitu dari Distrik 31 Medan Utara. Kakak nggak sendirian loh, tapi kakak perkenalkan dulu diri kakak. Kakak S. Boru Raja Gugu dari HKBP Jalan Deli Resort Belawan 1. Berikutnya. Hai adik-adik, dengan kakak Ervina Simanjuta dari HKBP Jalan Deli. Yang berikutnya. Hai adik-adik, nah nama kakak dari Kak Vera Margareta Malau dari HKBP Jalan Deli. Nah sekarang kita mau beribadah nih, harus semangat loh, ada sukacita. Sekalipun pandemi belum berakhir, kita harus semangat beribadah memuji nama Tuhan. Nah kita angkat lagu pujian, Bila Roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Baik adik-adik, jangan duduk dulu, kita tetap bangkit berdiri. Kembali kita bernyanyi dengan judul Happy Yaya. Oke baik, yang semangat ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik masih semangat kan? Masih dong pastinya, oke? Kita kembali bernyanyi, besarkan nama Tuhan. Ayo yang semangat nih, kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Baiklah, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat lagu pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sendiri, yaitu S. Boru Raja Guguk. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Sekalipun Tuhan di masa pandemi ini, kami masih boleh beribadah sekalipun merupakan live streaming. Tuhan Yesus yang baik, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu beserta kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman Allah pada saat ini. Biarlah Tuhan setiap tutur kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berasal daripada Allah. Biarlah Tuhan lewat firman yang kami sampaikan pada saat ini, iman percaya adik-adik kami sekolah minggu semakin kuat, semakin teguh untuk selalu mencintai Engkau, untuk selalu percaya kepada Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang patut kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu beserta kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampunkan dosa dan salah kami, agar kami layak Bapa menerima berkat Tuhan. Berfirman Engkau Allah Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkannya di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Baik, hari ini firman Tuhan tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, kasihilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teman-temanmu akan mendengarkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu dan tua akan mendapat mimpi. Yang terakhir, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Itulah firman Tuhan adik-adik sekolah minggu pada saat ini. Baik, hari ini adalah hari Pentakosta. Adik-adik pasti tahu bahwa hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 atau hari turunnya Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, Yesus berjanji kepada murid-muridnya yang ke-12 yang berkumpul di Yerusalem bahwa Roh Kudus itu akan turun. Nah, bagaimanakah bentuk Roh Kudus itu? Yang pertama, angin kencang. Angin kencang. Kemudian lidah-lidah api hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus. Lalu mereka berbahasa roh. Nah, orang-orang di sekitar sana berkata, mabuk anggur itu. Maka tadi dikatakan di khotbah Petrus itu, mereka bukan mabuk. Ini kan masih pukul 9, mana mungkin mabuk. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Adik-adik tahu, Petrus ini luar biasa. Murid Yesus yang pertama. Dari penjala manusia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia memberitakan Injil dengan berkhotbah. Bisa bertobat 3.000 orang, luar biasa. 3.000 orang. Dia berkata dengan firman Tuhan, bertobat 3.000 orang, luar biasa enggak itu ada di sekolah minggu? Luar biasa dong. Hanya berfirman,
yang disampaikan oleh Petrus langsung percaya dan dibaptis. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari turunnya Roh Kudus. Apa fungsinya itu Roh Kudus? Fungsi Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur. Yang kedua, sebagai penolong. Yang ketiga, sebagai pemimpin. Roh Kudus itu penghibur diriku. Penghibur diri adik-adik. Dikala kita berduka, ada penghibur kita, Roh Kudus. Ada pemimpin kita, siapakah dia? Roh Kudus. Ketika engkau mendapatkan masalah, ada penolong kita, siapakah dia? Roh Kudus. Maka adik-adik sekolah minggu, percayalah bahwa Allah itu Allah yang sungguh luar biasa. Dia naik ke surga dari Bukit Zaitun. Dia akan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Percaya nggak ada di sekolah minggu? Nah, kalau percaya, nah jadilah anak yang baik. Anak sukacita. Tidak ada jalan lain katanya. Ayo lihat di sini di depan ya. Lihat kakak nih. Nih. Hanya satu jalan ke surga katanya. Coba dilihat. Hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya. Ya, satu jalan ke rumah Bapa, tidak ada jalan yang lain loh. Kemudian dikatakan tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain. Hanya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus naik ke surga dari Bukit Zaitun untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus mampu mengubah hidup kita. Roh Kudus itu mampu menolong kita. Roh Kudus itu mampu menghibur, memimpin hidup kita. Apapun yang terjadi, asal kita yakin dan percaya. Oleh karena itu sekali lagi, hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Yang rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, sekali lagi ada ayat hafalan kita. Nah, lihat ya. Apakah itu? Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang lain. Bahwa kita dituntut juga harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dengan turunnya Roh Kudus ini, lahir Roh Kudus di dalam hatiku, di dalam hati-hati adik sekolah minggu, dan di dalam hati kita semuanya. Dengan firman Tuhan kali ini, iman percaya kita semakin kuat, semakin diteguhkan. Sekalipun masa pandemi belum berakhir, kita tidak boleh surut beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kakak katakan, undanglah kuasa Roh Kudus di Pentakosta ini sehingga kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Seperti lagu dikatakan, bila Roh Allah ada di dalam hatiku, kita akan menari seperti Daud yang menari. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, Yesus itu sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu, mari kita puji nama Tuhan dari dengan segenap hati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang luar biasa dalam kehidupan kami, terima kasih ya Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema yang baru di dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan apapun dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Terlebih Tuhan adik-adik kami sekolah minggu yang pada saat ini mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Jadikan adik-adik kami anak-anak yang kuat, yang setia dan takut akan Tuhan. Hormat terhadap gurunya, orang tuanya terlebih di hadapan-Mu. Di mana Tuhan sebentar juga adik-adik kami akan menghadapi ujian Tuhan, ujian kenaikan kelas. Berikan Bapak yang terbaik bagi mereka. Terlebih Tuhan kepintaran yang daripada-Mu. Supaya mereka Tuhan dapat menjawab setiap pertanyaan yang mereka hadapi. Bapak yang baik bagimu tiada yang mustahil. Nyatakan kasih-Mu dan mujizat-Mu. Buat kami para guru-guru sekolah minggu yang ada di distrik 31 Medan Utara. Dan juga bagi adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu ampunkan dosa kami. Dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, sebelum memberi persembahan, berikan yang terindah dan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, kita bernyanyi. Tuhan
Baik, adik-adik sekolah minggu lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, berakhir sudah ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta.